Bab 30. Baju baru kurang bahan. Akhirnya kita sampai juga. Syukurlah belum makan malam. Jadi aku tidak terkena marah Tuan. Cira meletakkan beberapa belanjaan di kamarnya dan segera mandi. Tok, tok, tok. Ya sebentar. Cira membuka pintu kamar. Malam Bu Cira. Ada apa Omar? Dipanggil Tuan di ruang kerja. Oh ya sebentar. Cira merapikan rambutnya dan kemudian mengunci pintu kamar. Ia mengikuti langkah Omar. Omar, kenapa Tuan memanggilku? Kurang tahu Bu Cira, Olive juga dipanggil. Wah jangan tadi Tuan tahu kalau aku bertemu dengan Biantara. Mereka sampai di ruang kerja. Sudah ada Olive dan Gio yang duduk di sana. Tuan memanggil saya. Ya, duduklah. Cira duduk di sebelah Gio. Mana baju yang kalian beli tadi? Ada di kamar Tuan, jawab Cira. Tuan, saya jamin Tuan pasti akan kaget dengan penampilan Bu Cira yang baru, sahut Olive dengan kepercayaan diri yang tinggi. Heleh, pasti selera orang kampung, cibir Omar. Oh, berani menghina kamu ya curut, umpat Olive. Siapa yang curut? Mata Omar melotot. Kamu. Siapa lagi? Olive tak mau kalah. Ia melotot juga ke arah Omar. Sudah. Kalian kenapa jadi bertengkar? Teriak Arun. Cira pakai baju yang kalian beli tadi, aku ingin lihat. Semuanya Tuan. Ya semuanya. Cira segera berganti pakaian dengan dibantu Olive. Olive kenapa pendek begini? Ini model baru Bu Cira. Gak apa malah terlihat seksi. Kalau Tuan marah bagaimana? Baru kali ini aku pakai baju seperti ini. Bu Cira tenang saja, aku jamin Tuan tidak akan marah. Ayo kita kejutkan mereka. Olive menarik tangan Cira. Ia tidak sabar melihat reaksi para pria melihat Cira. Tuan Arun, Tuan Muda dan Omar, ini dia penampilan Bu Cira yang baru, ucap Olive sambil mempersilahkan Cira masuk. Cira mengenakan hot pants dengan atasan dengan model Sabrina dan memperlihatkan pundaknya yang putih, leher yang seksi. Ditambah dengan rambut cepol ke atas, siapapun yang melihatnya pasti ingin menggigit lehernya. Bu Cira, wow, Omar berdecak kagum. Ia mengacungkan kedua jempol untuk memberi penilaian. Bu Cira keren dan segaris bawah. Belum selesai Gio menyelesaikan kalimatnya. Omar segera menutup mulutnya. Ia tahu apa yang akan dikatakan oleh Gio. Arun terpesona dengan penampilan Cira. Tapi ia langsung tersadar dari jeratan pesona itu. Ia melihat Cira sebagai wanita dewasa yang menggoda. Arun segera beranjak dari duduknya, berjalan mendekati Cira dan menutupi tubuhnya dengan jaket yang dikenakannya. Olive, apa-apaan ini? Kenapa Tuan? Baju apa yang kau belikan untuk Cira? Ya baju biasa Tuan, itu tren model terbaru. Bagus kan dipakai Bu Cira? Nyatanya Omar dan Tuan Muda memujinya. Tidak boleh. Cira tidak boleh pakai baju ini ketika mengajar Gio. Baiklah Tuan, nanti Bu Cira bisa pakai kalau kita jalan di perkebunan atau jalan di luar. Tidak bisa, teriak Arun. Ia masih menutupi tubuh Cira yang terbuka. Walaupun ia setengah mati menahan hasratnya. Ini terlalu terbuka. Bagaimana bisa kamu membeli baju kurang bahan ini? Tuan, panggil Cira. Ya kenapa? Kenapa saya dipegangi terus? Aku sedang menutupi tubuhmu dari baju yang kurang bahan ini. Iya saya tahu, saya akan berganti baju kalau begitu. Tidak boleh. Cira mengerutkan dahinya. Tidak boleh. Sadar akan kekeliruannya, Arun segera menjelaskan maksud perkataannya. Maksudku tidak boleh pakai baju ini lagi. Gantilah cepat, perintah Arun. Ia setengah mati menahan hasrat nakal dari dalam dirinya. Oh ternyata 36C ini seksi juga bentuk tubuhnya, pikir Arun dalam hati. Olive sedikit kecewa. Padahal Olive sangat suka dengan penampilan Cira yang sekarang. Lebih modern dan cantik. Tapi karena Tuan tidak suka ya apa boleh buat. Padahal Bu Cira pakai baju ini bagus loh, ucap Olive sambil melipat baju.
Tampak raut kecewa di wajah Olive. Mungkin bagus aku pakai, tapi kalau aku pakai saat mengajar Gio sepertinya kurang pas. Ya dipakai waktu santai. Kalau di rumah sendiri mungkin gak apa-apa Olive. Tapi ini kan perkebunan banyak pekerja pria. Takutnya malah mengundang pelecehan. Iya juga sih Bu. Kenapa aku gak berpikir ke arah sana? Gak apa-apa. Aku yakin Tuan Arun menghargai niat baikmu. Dan aku sangat berterima kasih sudah kamu pilihkan baju yang bagus. Iya sama Bu Cira. Mereka berdua kembali ke ruang kerja Arun. Arun sudah lebih tenang, ia duduk di meja kerjanya. Sedangkan Omar tampak kecewa. Bu Cira, ya Omar. Melihat Bu Cira pakai baju itu jadi mengingatkanku akan sesuatu, celutuknya. Apa itu? Sapi. Badan ibu putih seperti sapi. Hahaha. Gio, Omar dan Olive tertawa bersama. Arun merasa tidak suka dengan celutukan Omar. Dengan spontan ia melempar pulpen dan tepat mengenai kepalanya. Pletak. Aduh, teriaknya. Jangan bicara sembarangan. Bercanda Tuan, jawab Omar sambil mengusap kepalanya yang terkena lemparan pulpen. Syukurin makanya kalau punya mulut itu dijaga, jangan asal mangap aja, cibir Olive. Nih mangap, hah. Omar mengarahkan mulutnya tepat di muka. Busuk, mulutmu bau petai, teriak Olive sambil menutup hidungnya. Heh rasakan bau mulutku, aku sudah 3 hari tidak gosok gigi. Jorok, ucap Olive. Bercandaan mereka membuat suasana tidak tegang lagi. Maaf Tuan. Ada apa? Tadi sore ada kejadian dan saya berani bersumpah itu bukan suatu kesengajaan, ucap Cira. Kejadian apa? Tadi waktu kita mau pulang dari kulineran di Istana Bogor. Tanpa sengaja saya menyerempet sebuah mobil. Saya benar tidak sengaja Tuan karena saat itu tempat parkir penuh dan banyak orang yang lalu lalang. Kamu tidak apa-apa. Kami berdua tidak apa-apa cuma garis bawah. Cuma apa? Yang jadi masalah adalah pemilik mobil yang kami serempet. Siapa? Tuan Biantara, Tuan. Apa? Teriak Arun. Kenapa kamu punya urusan dengan dia? Arun menggebrak meja karena kesal. Kami benar tidak sengaja Tuan. Harusnya kamu menghindarinya. Menghindari bagaimana maksud Tuan? Ini pertama kalinya saya tahu dan kenal dengan Biantara. Kalau Olive tidak cerita siapa dia, saya juga tidak tahu kalau dia bermasalah dengan Tuan. Arun terdiam, yah benar Cira memang tidak tahu siapa pria itu pikirnya. Apa kerusakannya? Hanya sedikit lecet di bagian bumpernya Tuan, jawab Cira. Tapi aneh Tuan, sahut Omar. Kok tumben Tuan Biantara ada di tempat wisata? Buat apa coba? Mungkin dia ada bisnis, jawab Olive. Kalau pertemuan bisnis itu di restoran atau di kantor, Olive tolol. Sembarangan. Olive memukul pelan lengan Omar. Iya benar juga yang kamu katakan Omar. Maksud Tuan dia sengaja. Arun hanya terdiam, ia tidak memberikan jawaban atas pertanyaan Cira. Ia sedang dalam pemikirannya sendiri. Buat apa musuhnya mengikuti Cira? Kalian keluar dan istirahat, masalah ini biar diselesaikan oleh Syamsuddin dan Sulaiman. Baik Tuan, jawab mereka berempat bersama-sama. Mereka keluar dan menuju kamar masing-masing. Cira mengganti pakaiannya dengan baju tidur. Karena malam ini terasa sangat panas mungkin mau turun hujan, Cira memutuskan untuk mengenakan baju tidur tupis dengan lengan tali spaghetti yang tadi juga dibelikan oleh Olive. Memang selera Olive semua terbuka. Tapi karena ini posisi ia di kamar tidurnya sendiri jadi tidak masalah. Cira membaringkan tubuhnya yang terasa penat. Ia harus segera istirahat karena besok pagi Gio meminta belajar di luar, ia ingin mengenal alam. Cira sulit memejamkan matanya walaupun AC sudah ia nyalakan tapi tidak terlalu dingin. Ia mendengar sayup suara petir tanda hujan mau turun. Cira melirik ke arah jam dinding, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam, tapi pikirannya masih tentang pertemuannya dengan Biantara.
Kalau dipikir lagi memang sepertinya itu disengaja. Mobil tidak terparkir di sana, tapi kenapa mobil Biantara bisa masuk ke parkir sepeda motor? Karena tadi panik ia belum bisa melihat situasi yang sebenarnya. Ah, kenapa tadi aku tidak berpikir dengan tenang seperti biasanya, sesal Cira. Duar, suara petir cukup keras terdengar. Dan lampu dengan tiba-tiba padam. Duar, duar. Suara petir terus bergemuruh. Cira menghidupkan senter pada handphonenya. Ia memutuskan untuk mengecek kamar Gio. Aach, suara teriakan terdengar dari kamar Gio. Itu suara Gio, gumamnya. Dengan setengah berlari Cira menuju ke kamar Gio. Dan ternyata Arun juga terlihat keluar kamar. Mereka sama menuju kamar Gio. Suara Gio, "Tuan." "Iya, aku juga dengar." Arun dengan wajah tegang membuka pintu kamar. Entah kenapa teriakan itu tidak terdengar lagi. Sepi. "Sudah, kita langsung masuk saja." Mereka berdua masuk dengan hati-hati. Baru satu langkah tiba kaki Cira seperti mengenai sesuatu yang berbulu. Ia mengarahkan senternya ke bawah untuk memastikan apa yang telah dia injak. Apa ini? Berwarna coklat seperti anjing atau kucing ini, pikir Cira. Ia sangat panik karena gelap membuatnya tidak bisa berpikir dengan jernih. "Aach!" teriaknya. "Ada apa?" Cira melompat dan memulek tubuh Arun, kakinya mengerat pada pinggang Arun. "Ada anjing, Tuan." "Mana?" "Di bawah." "Gak mungkin ada anjing." Tiba saja lampu kembali menyala. Arun mengerjapkan pandangannya penyesuaian antara gelap dan terang. Ia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. "Sial lagi baju kurang bahan. Apa yang Bu Cira dan Po lakukan?" teriak Gio. Bersambung.